Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nova Dede Nasrullah SPD selaku guru prakarya, dan di samping saya ada saya Novita Anggapantono SPD, guru prakarya kelas 8A, 8B dan 8C. Oh ya, saya prakarya di kelas 8D, E, F dan G. Selamat sebelumnya kepada kalian yang telah naik kelas ke kelas 8. Sebelumnya mungkin di kelas 7 ketemu saya pembelajaran bahasa Indonesia, atau sudah ada yang memang bertemu prakarya. Prakarya juga ya. Ya, begitu juga dengan Bu Novin. Ya. Kalau Bu Novin mengajar bahasa Indonesia di kelas Dulu di kelas 7E, 7F dan G. ya, kalau saya mengajar bahasa Indonesia di kelas 7A sampai D. Jadi jangan heran ketika saya waktu kelas 7 ketemunya bahasa Indonesia, oh ini prakarya. Prakarya, ya, Begitu betul. juga Bu Novin ya, karena kami berdua mengatur dua mapel, yaitu Bahasa Indonesia dan dan prakarya. prakarya. Oke, langsung aja Bu Novin. Ya. Untuk materi pertama di semester 1 kelas 8 prakarya itu ada apa? Ada kerajinan bahan lunak. Ya, atau kerajinan limbah lunak. Betul. Kayaknya sudah tidak asing lagi ya kerajinan limbah lunak. Betul. Di kelas 7 sudah ada juga kerajinan Oh, limbah iya. lunak. Oh, berarti kalian ini hanya mengulang saja materi waktu kelas 7. 7. Betul. Nah, pastinya kalian sudah pinter-pinter semua pastinya ya. Nah, limbah lunak. Limbah lunak itu mudah sekali dijumpai di Sekitar. Yang namanya lunak berarti keras apa enggak ya, Bu Novin? Enggak, lunak. Ya, berarti bukan batu ya. Nah, misalkan limbah lunak itu kalian tahu pohon pisang, ya Bu? Ya. Pohon pisang ada apa namanya ya, bahasa Jawa gedebugan ya, atau batang pisang ya. Itu di situ ada semacam serat ya, Bu. Ya, ada seratnya. Oke. Di sini jangan lupa Lihat dilihat di atas ada PowerPoint-nya ya. Jadi jangan terpaku kepada wajahnya Bu Novin saja ya, tapi dilihat juga PowerPoint-nya. Oke, kerajinan limbah lunak. Langsung saja ke slide yang pengertiannya ya, Bu Novin. Produk kerajinan bahan lunak atau limbah. Limbah lunak. Apa sih limbah lunak itu? Nah, produk kerajinan bahan lunak merupakan produk kerajinan yang menggunakan Bahan dasar yang bersifat lunak. Jadi ketika ada limbah yang sifatnya keras seperti besi ya, itu masuknya limbah keras ya, bukan limbah lunak. Nah, limbah lunak itu seperti serat kayu, itu kan lunak ya. Terus tadi ada batang pisang, bisa dibuat kerajinan. Betul. Nah, itu. Lanjut. Lanjut. Nah, ini ada bahan lunak Yang digunakan itu ada bahan alami. lunak alami dan bahan lunak buatan. Nah, ya. Kita bisa melihat di layar ya, kalian bisa lihat di layar itu ada contohnya. Nah, bahan lunak alami itu apa ya, Bu? Kira-kira gambar apa itu ya? Ini gambar apa coba? Ini Serat. merupakan serat ya, dia pohon. Dari buahnya ya. Oh, buah kelapa ya? Kelapa, Ini ya. dari buah kelapa. Sering kalian jumpai mungkin alat kebersihan ya, Kayak sapu itu yang terbuat dari serabut kelapa ya. Terus ada yang buatan itu Buatan. contohnya apa ini? Bubur kertas ya. Itu gambar bubur kertas atau apa ya, Bu? ya ini semacam bubur kertas, jadi kertas disobek-sobek terus Dikasih air ya? Air. Dibentuk ya. Oh, berarti kalau kertas dibentuk itu bisa dibentuk gambar-gambar boneka atau Bisa. yang lain bisa ya? bisa dibuat kerajinan. Bisa dibuat kerajinan. Nah, fungsinya limbah lunak di prakarya sendiri kan itu untuk membuat kerajinan ya. Iya, untuk membuat kerajinan. Jadi ketika ada limbah di sekitar kita bisa memanfaatkannya untuk membuat kerajinan. Jadi bisa menghasilkan sebuah produk. Produk ya, betul sekali. Yang namanya saja pembelajaran prakarya. Ya, kita harus berkarya. Oke.
Lanjut saja slide selanjutnya. Ini ada teknik pembuatan. Ini membentuk yang muter-muter ya. Kalau di slideshow itu muter-muter di layar, dilihat saja. Teknik pembuatannya itu ada yang pertama apa belum? Membentuk berarti bagaimana itu membentuk? berarti membentuk bahan dasar. Oh, seperti ini, Mbak. Yang Itu dibentuk menjadi misalkan tadi bubur kertas ya. Iya. Bubur kertas itu dibentuk menjadi boneka atau kerajinan yang lainnya. Betul. Terus membordir. Bordir. Limbah lunak kok membordir ya? Bagaimana ini? Limbah lunak tapi di Bordir. Kalian tahu kain perca? Ya. Ya. Sisa-sisa dari bahan pakaian Jahit, ya. Biasanya di penjahit banyak itu. Iya. Sisa-sisa. Bisa kita bordir ya. Karena limbah ya, ini limbah ya, bukan barang jadi. Kalau membordir di atas taplak meja itu bukan limbah ya, karena kita beli ya. Nah, tapi kalau dari kain perca terus diberi bordir menjadi hiasan dinding itu sangat bagus ya. Nah, mungkin nanti saya carikan contohnya di Google ya, bisa saya tampilkan mungkin di atas ini ya. Terus ada juga di tenun ya. Tenun. Oh, mungkin ini serat-serat ya. Ya. Oh ya, mungkin batang pisang bisa ditenun menjadi apa ya? Batang pisang. Kan ada seratnya itu ya, kerajinan seperti di sana mungkin kayak anyaman tapi dari serat ya. Dari serat pisang. Mungkin Batangnya. bagus ya. Bisa dicoba itu. Bisa dicoba nanti untuk praktek prakarya ketika sudah tidak ada wabah COVID-19 lagi ya. Kita sama-sama berdoa semoga wabah COVID ini segera lalu kita kembali ke sekolah, back to school ya. Terus ada lagi mengukir ya. Ukiran berarti dari kayu. Bukan kayu saja, yang lunak kan ada lagi selain kayu. Styrofoam itu bisa diukir. Oh iya bisa. Styrofoam. Kayunya tentunya bukan kayu yang besar ya, itu udah yang masuk keras keras itu. gitu ya. Kayunya yang kecil-kecil kita ukir menjadi gambar naga atau gambar apa ya? Sesuka kalian. Sesuka kalian. Gambar apa betul? Nah, terus ini ada menganyam. Menganyam. Nah, biasanya menganyam itu membutuhkan keahlian khusus ya, karena biasanya kalau anyamannya biasa saja tidak menarik. Tapi kalau anyamannya dibentuk yang rumit itu loh. menarik. Misalkan dari tanaman eceng gondok ya, bisa dikeringkan kemudian dibuat menjadi anyaman. Ya, biasanya tikar itu ya, tikar dijual juga. Nah, itu bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah lumayan. Nanti ketika sudah lulus sekolah mungkin punya usaha, bisa menganyam sendiri, bisa dijual. Nah, itu dari pembelajaran prakarya ya. Oke, lanjut Bu Novin. Ada fungsi kerajinan bahan lunak. Oh, ada fungsinya ya. Oh, ada fungsi benda pakai dan Benda hias. benda pakai itu Benda untuk pakai itu hanya produk karya kerajinan yang diciptakan mengutamakan fungsinya. Nah, adapun unsur keindahannya hanyalah sebagai pendukung. Yang utamanya itu fungsinya. Berfungsi sebagai apa ya? Misalkan nih di slideshow ini di PowerPoint ada gambar kotak tisu itu ya. Kotak tisu ya. Nah, kotak tisu. Nah, kan keindahannya hanya sebagai pemanis, Iya. pendukung atau pemanis. Yang utama adalah fungsinya. Ya, percuma kalau indah tapi tidak bisa dipakai, ya, tidak berfungsi, itu percuma nanti. Kemudian yang kedua itu ada sabun ya, ukiran sabun Iya. ya. Ukiran dari sabun batang. Ya, itu maksudnya benda pakai apa hias itu ya, kalau sabun yang sudah diukir ya. Itu hias. Oh Maksudnya. iya, benda hias itu produk karya kerajinan yang diciptakan lebih menonjolkan aspek keindahannya. Nah, fungsinya untuk hiasan ya. Nah, kayak tadi yang kain perca Bu. Ya, baca bordirannya yang Dibordir, dia dibordir gambar kupu-kupu atau gambar yang lain yang indah ya, itu bisa menjadi hiasan. Itu namanya
fungsi benda Bendanya. hias. Nah, kalau fungsi benda pakai, bendanya itu dipakai atau berguna. Tuh, fungsi kerajinan bahan lunak. Ternyata belajar Pranata itu sangat bermanfaat ya Bu Novin. Iya betul, banyak kan manfaatnya. Nah, berarti jangan lagi-lagi untuk belajar prakarya di rumah. Ya, stay at home, jangan kemana-mana ya. Nah, terus selanjutnya ya, motif. motif ragam Iya. hias. Nah, di dalam pembuatan kerajinan limbah lunak itu ada motif ragam hias. Ada berapa motif itu Kak Nova? Ada 4 Ada motif. 4, iya. Yang pertama geometris, Geometris, kedua apa Bu Novin? Realis, Ketiga dekoratif, dan yang terakhir abstrak. Geometris. Geometris. Ya, apa itu geometris? Motif yang memiliki bentuk teratur. dan dapat diukur menggunakan alat Ukur. Nah, geometris teratur bisa digunakan, bisa diukur Diukur. ya. Nah, ini contohnya seperti lukisan batik ya. Iya. Panjangnya itu harus sama. Iya. Nggak mungkin dong gambar bunga kelopaknya yang satu 5 cm, yang satu 16 cm ya. Gitu ya, Ya imbang nanti. Enggak geometris. Ya geometris. Kemudian yang Yang kedua ada realis. Realis. Real ya. Real itu Nyata. Berarti seperti kehidupan ya. Itu gambar lukisan Lukisan apa itu? ada hewan kan ada di dunia nyata. Realis ya, real ya. Kemudian yang ketiga ada Dekoratif. dekoratif, itu motif yang dibuat dengan tujuan Mengolah suatu permukaan menjadi lebih indah, mendekor, didekor, nggak kayak kayak orang nikahan itu ada dekornya ya. Kalau ada acara perpisahan didekor supaya lebih indah. Nah, kemudian yang terakhir itu ada abstrak. Abstrak itu motif yang tidak dikenali, objek asal yang digambarkan atau memang benar-benar abstrak ya. Itu gambar apa Pak? Abstrak. Yang namanya abstrak kita tidak tahu gambar apa, tapi bentuknya indah bentuknya. Nah, itu namanya motif ragam hias. Ada 4, dicatat baik-baik. Ada geometris, Ada realis, dekoratif, dan ada abstrak. Nah, itu sekilas mengenai pembelajaran kerajinan limbah lunak. Nah, mungkin di lain kesempatan kita bisa mempraktekkan membuat kerajinan dari limbah lunak. Nah, mungkin itu dulu pertemuan kali ini ya Bu Novin. Ya. Karena kalian sedang di rumah, takutnya membosankan videonya, jadi kita percepat pembelajarannya, tapi pesannya insya Allah sampai kepada kalian. Amin. Ya. Cukup sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa berkarya.